Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ruang podcast FEB. Kali ini kita kedatangan bintang tamu. Kalau di Drakor itu ada CEO sukses. Sekarang kita juga punya CEO sukses yang menyamar jadi dosen, teman-teman. Boleh diperkenalkan dirinya, Ibu CEO? Diriku ya. Nama saya Ibu Ranila Suciati atau bisa dipanggil Ibu Rani. Hai, bisa dipanggil Ibu Ranila atau Ibu Rani. Saat ini saya mengampu sebagai dosen di FEB di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di dosen manajemen. Bisa panggil saya Ibu Rani atau Ibu Ranila. Oke, selain menjadi dosen, kesibukannya Ibu juga sebagai kaprodi di S2 manajemen. S2 manajemen ya. Jadi selain kesibukannya menjadi seorang dosen, terus ada beberapa tugas tambahan ya Bu di kampus ini. Nah, kita tahu banget Ibu ini punya bisnis, teman-teman. Boleh diceritain nggak Bu? Atau boleh sebutin Bu nama-nama bisnisnya apa aja? Bisnis ya. Usaha apa dong? Sebenarnya gimana ya nyeritainnya ya? Kalau dibilang nggak ada DJPK kok Bu. kita hide. Jadi saya malu-malu kucing enggak ya? Dibilang bisnis masih kecil sebenarnya ya Bu ya. Jadi kalau dibilang bisnis besar bukan, kecil juga bukan gitu ya Bu. Jadi bisnis ya lumayan lah ya buat tambah-tambahan begitu. Jadi kalau dibilang CEO ya iya sih. Jadi ada beberapa mungkin yang kesibukan tambahan mungkin ya Bu. Iya. Jadi selain saya jadi mengabdikan diri sebagai dosen, ada beberapa kesibukan tambahan di luar. Itu saya punya treatment sepatu ya. Jadi ada laundry sepatu, dibilang laundry karena kalau bukan laundry saja, di situ ada full treatment sepatu dari mulai perbaikan sepatu, pencucian sepatu, kemudian ada pewarnaan sepatu, itu namanya run clean. Run clean, nanti ya, kita tag di sini. Ada run clean sepatu itu punya saya sendiri. Jadi itu dimulai dari tadinya saya join atau partnership dengan rekan, jadi punya brand luar, bukan punya saya sendiri, sampai akhirnya itu rebranding dengan milik saya sendiri. Jadi dari mulai branding, kemudian promosi, sampai sistemnya sudah punya saya sendiri. Dan yang saya banggakan adalah saya sudah punya hak merek. Iya, Ya, jadi udah punya haki ya Bu? Ya, sudah punya, bukan haki saja, jadi ya sebutnya haki ya, betul ya. Jadi hak mereknya sudah punya saya sendiri. Jadi kalau paten mereknya itu, jadi kalau dicari ya, kalau orang punya namanya Rans Entertainment gitu ya, nah saya punya Run Clean itu nggak boleh ada yang punya lagi selain saya gitu ya. Itu jadi ya Run Clean ya punya saya. Iya. Jadi Ibu yang mengelola sendiri ya? Iya, jadi nggak boleh ada lagi yang punya nama itu. Selain bisnis yang sepatu tadi ya Bu ya, terkait reparation ya, berarti tidak hanya reparation, laundry untuk sepatu, ada lagi nggak Bu yang lain? Ya, nah setelah itu saya bergerak di F&B atau food and beverage ya. Jadi karena suka teh gitu, jadi saya tuh suka teh, jadi bukan kopi gitu ya. Orang suka kopi, saya suka teh. Berangkat dari situ karena saya suka teh tapi saya belum berani untuk punya brand sendiri, akhirnya saya berpartner dan saya punya teh juga gitu ya, punya Tizi namanya. Mungkin Tizi ini brandnya cukup terkenal, tapi saya bukan punya saya sendiri. Jadi franchise berarti gitu ya? Partner ya. Partnership. Ya, tapi sekarang Tizi itu sudah punya banyak franchisee, tapi bukan punya saya semua ya. Jadi kalau dibilang itu punya Bu Rani semua, bukan ya. Saya hanya punya di satu cabang di Mall Metropolitan Bekasi. Jadi kalau yang punya mau main-main, yang punya Bu Rani yang main-main, yang di Mall Metropolitan Bekasi Lantai aja. Berapa Bu? Lantai berapa? Aja ya, jadi di ground floor di Mall Metropolitan Mall Bekasi. Iya. Nah, itu bersebelahan namanya di Pezzo Pizza. Jadi Pezzo Pizzanya itu juga punya saya. Jadi itu skupnya karena itu masih kecil, jadi karena saya cuma punya satu cabang, jadi nanti kalau main-main ke sana ya sekalian jajan, kalau beli teh sekalian jajan pizzanya. Iya, jadi gitu. memang dia berdekatan ya Bu ya, sengaja Ibu strateginya seperti itu ya? Ya, strateginya seperti itu. Nah, Bu, awal mula kenapa sih harus berbisnis? Kenapa sih harus berbisnis? Mungkin kan udah, karena mungkin kayak saya mungkin tipenya Bu ya gitu, kita perempuan atau mungkin banyak perempuan-perempuan di luar sana yang udah deh kita terima gaji bulanan aja gitu, atau udah deh kita udah sibuk nih ngurusin rumah tangga dan pekerjaan, tapi kenapa akhirnya Ibu memberanikan diri, saya harus men-challenge diri saya untuk punya bisnis. Iya, iya.
betul. Namanya bisnis tuh ada up and down-nya ya Mbak. Jadi sebenarnya awalnya itu saya tuh sebenarnya suka banget cari uang. Sebenarnya intinya itu ya. Saya suka banget cari uang. Tapi saat bisnis itu jatuh, awalnya memang pengen cari uang. Tapi waktu itu jatuh, saya lebih melihat ke orang lain di sekitar saya. Jadi saat melihat karyawan di depan saya gitu ya, saat mereka sudah mulai menggantungkan hidupnya kepada saya, jadi ada tangan-tangan mereka yang lebih membutuhkan usaha ini dibanding saya. Kalau dilihat pekerjaan yang sudah saya miliki sekarang, pekerjaan suami saya, dan sebenarnya sudah cukup. Jadi uang yang saya miliki sudah cukup dibanding saya dari usaha saya. Jadi rasanya kalau saya tutup pun bisnis ini saya sudah cukup gitu. Jadi kalau saya tidak buka pun nggak apa-apa gitu. Nah jadi kalau saya sekarang prinsipnya juga sudah bukan lagi mencari uang, lebih kepada saya berbagi buka untuk lapangan sesama. pekerjaan baru gitu. ya Bu ya, Betul. ngebantu ya teman-teman di luar sana lah ya perekonomian. Lebih ke situ sih. Nah Bu, tadi kan Ibu bilang awal mula bisnisnya itu di Run Clean ya, Run Clean. Terus sempat jatuh kamu usahanya ya? Iya betul. Pada waktu COVID atau gimana Bu? Iya. Pada waktu COVID. Nah, terus apa yang Ibu lakukan supaya bisa catching up lagi usahanya? Jadi waktu COVID itu karena saya usahanya itu ada di mall ya, jadi mostly banyak yang tutup karena perekonomian waktu itu online mostly. Gimana caranya bangkit lagi adalah waktu saat itu tutup, semua mall itu semuanya online. Di situ saya gunakan waktunya adalah untuk research atau R&D. Jadi dulunya kan saya bilang itu bukan punya saya. Jadi gimana caranya saya motong biaya, sudah tidak lagi membeli dari orang lain. Saya R&D, bagaimana saya caranya nyari bahan baku sendiri, tidak lagi membeli dari orang lain. Jadi saya gunakan untuk research bagaimana saya punya sabun sendiri, market sendiri, dan lain sebagainya. Jadi gimana saya caranya ciptain pasar sendiri, sabun sendiri, merek sendiri, brand sendiri, dan lain sebagainya. Jadi saya bikin brand sendiri. Gitu. Nah, kan dari bisnis yang bukan F&B, tiba-tiba Ibu sekarang punya Tizi dan pizza. Ya. Kenapa Bu? Kok bisa langsung ada ide ke sana? Itu memang saya suka teh gitu. Jadi kalau dibilang kenapa, lebih ke ada kesempatan sih Mbak. Jadi kalau berangkat tadi ya saya suka cari uang kan, saya suka cari uang, dan lebih ke berangkat bisnis itu ada dua. Jadi ada yang ada dari kesempatan, ada yang dari kesukaan nih. Nah, saya melihat ada peluang di situ. Peluangnya adalah teh. Peluangnya adalah kesukaan. Nah, kalau waktu sepatu ini saya melihat di situ ada peluang. Jadi ada masalah. Di situ ada orang yang bermasalah dengan sepatunya, bingung mau cuci sepatu di mana, ada peluang yang bisa saya ambil, saya buka laundry sepatu. Kalau di sini saya suka minum teh, kemudian ada peluangnya, saya punya partner yang bisa buat teh, ya sudah saya buka teh. Oke, jadi tadi latar belakangnya adalah pertama karena membaca peluang pasar, yang kedua memang karena dari hobi akhirnya lahir cuan teman-teman. Jadi gitu tadi ada tips ya yang di-spill sama Bu Ranila, tipis-tipis gimana caranya kita membuka bisnis gitu. Nah Bu, kalau menurut Ibu kalau kita buka bisnis hanya karena FOMO gimana Bu? Nah itu jangan ya. Jadi kalau banyak realita yang terjadi, jadi kayak dulu kita pernah dengar mungkin boba-boba atau mixway ya. Kayak sekarang ini lagi kopi tuh menjamur banget. Misalnya FOMO deh Ibu sebagai pengusaha, wah kopi nih gitu kan ya. Tapi saya nggak suka kopi. Terus nggak ada teman-teman yang misalnya yang tahu banyak tentang kopi, tapi ini semua orang pada pengen minum kopi. Boleh nggak misalnya kita memberanikan diri, oke, kita buka bisnis kopi gitu? Selama kita punya pasarnya sebenarnya nggak masalah. Selama kita tahu di situ ada peluangnya, nggak apa-apa. FOMO itu nggak masalah selama kita tahu pasarnya di mana dan kita punya pasarnya. Jadi sebenarnya kalau pertama kali adalah kita melihat di situ ada pasar. Jadi kalau bolehkah bisnis itu
harus kita harus jadi penciptanya nggak gitu pertamanya. Kita harus nggak sih bisnis itu kita harus jadi pencipta? Tidak jawabannya. Yang paling pertama itu adalah kita punya pasar. Itu awal mula bisnis adalah kita punya pasar. Yang punya pasar adalah yang menang kalau saya rasa. Oke, gimana sekarang cara bagi waktunya, Bu? Nah, kalau cara bagi waktu, jujur ya, sebenarnya ini bukan sesuatu yang benar ketika kita tidak fokus, termasuk saya. Jadi ada kelemahan, ada kelebihannya. Ketika saya memiliki satu peran dan dibagi beberapa beberapa peran dalam satu orang, satu tubuh beberapa peran, itu bukan contoh yang baik juga. Let's say saya sebagai tadi dosen, ibu gitu ya, ibu dosen, kemudian usaha juga tadi, itu bukan contoh yang baik juga. Jadi kekurangannya adalah usaha itu tidak fokus. Jadi growth-nya itu tidak bisa cepat seperti orang yang fokus usaha. Tapi kelebihannya saat usaha itu jatuh tadi COVID, saya tidak jatuh seperti usaha-usaha pada umumnya. Karena ibu punya backingnya gitu, punya backingnya. Kalau saya dulu full usaha, mungkin saya bersama-sama jatuh seperti yang lain. Karena saya punya backing main gaji salary yang kerja, jadi saya masih punya backup gitu. Bu, tantangannya sejauh ini apa sih Bu, dari bisnis Ranclean sampai dengan yang sekarang gitu? Tantangan dalam berusaha itu apa yang harus kita hadapin? Kalau jasa pasti manpower, ya karyawan. Kalau jasa sama, semua sebenarnya sama. Tapi kalau food and beverage itu lebih ke operasional. Operasional tuh kayak produk, terus kemudian kadaluarsa, delivery itu pasti. Kalau jasa pasti pegawainya, itu nomor satu. Kalau jasa, kalau misalnya si produk pasti produknya. Gitu. Nah, ibu juga kan dosen di manajemen nih, gitu kan. Dan ibu udah banyak mengajarkan teori di kelas gitu. Apa sih yang ibu sebagai dosen terus ibu ngerasa, wah ini sesuai banget nih sama teori, dan kenyataannya terjadi di dunia nyata? Apanya nih maksudnya? Mungkin case-nya. Jadi misalnya kalau misalnya menurut teori tadi ibu bilang, oh ada harus jadi market leader, harus menjadi seorang market leader. Berarti ibu menerapkan itu di bisnis applicable-nya gitu. Ilmu apa gitu ya, ilmu apa yang ter-applied ya. Yang jelas kalau di ilmu manajemen ya, itu yang paling semua ilmu manajemen itu, kalau saya memandangnya ilmu manajemen kewirausahaan itu benar-benar applied banget sama ilmu kewirausahaan. Jadi kewirausahaan itu semua ilmu di dalam kewirausahaan itu masuk ke dalam entrepreneur. Jadi kalau dibilang manajemen kewirausahaan itu ilmu yang paling gampang, salah. Salah banget Mbak. Jadi karena cuma ilmunya doang tapi nggak ada teorinya. Iya. Ya. Jadi kalau ilmu manajemen kewirausahaan adalah ilmu yang paling mudah, itu salah. Itu ilmu yang paling susah. Jadi di dalam ilmu manajemen kewirausahaan itu harusnya diampu sama dosen-dosen yang betul-betul kalau dibilang dewanya, ya itu dewanya di situ. Karena dia belajar dari mulai manajemen operasional, keuangan, strategik, marketing, semua SDM itu semua ada di situ. Runtuh satu runtuh semua. Jadi nggak bisa itu. Jadi kalau yang sudah paham semua ilmu itu baru bisa bikin usahanya. Jadi ibu merasa selaras banget ya dengan ilmu yang saya punya, terus banyak ibu terapin di dunia bisnis. Nah, Bu, sekarang anak-anak mahasiswa juga mungkin pengen punya cita-cita kayak ibu gitu, keinginan kayak ibu yang nantinya sambil bekerja atau selama mereka berkuliah mereka bisa punya sampingan nih gitu, bisa cari uang nih gitu. Apa sih Bu advice yang bisa ibu kasih ke mereka? Kalau mahasiswa yang mau coba gitu ya, coba-coba bisnis kecil lah. Bisnis kecil. Kalau advice yang bisa saya kasih awal-awal mungkin perbanyak networking dulu. Jadi perbanyak teman-teman dulu, networking dulu, dan awal-awal mungkin selain networking bangun bisnis yang dengan modal sedikit dulu. Jadi mungkin jasa dulu, di bidang jasa dulu, dan itu adalah satunya bisnis yang modalnya sedikit. Ada idenya nggak Bu? Jasa tuh banyak ya Mbak. Jadi jasa itu kan dia HPP-nya kecil atau COGS-nya kecil gitu ya, ada jasa.
let's say rangkai bunga, iya, atau buat bucket bikin ya. buket bunga, atau jasa ketik ya, atau apa Jasa ya, titip, Bu. jasa titip, ya benar, atau endorse, Oh, iya, ataupun oke. kalau yang sekarang mulai dari apa tuh Mbak namanya yang influencer yang Oke, iya, influencer, TikTokers ya. mulai stok dari mulai titip jadi stok barang, lama-lama nanti bikin barangnya kayak saya misalnya tadi produknya bukan punya kita, lama-lama punya brand sendiri, nyontek punya brand, lihat-lihat brand orang, oh ini tuh kayak Zara, let's say Heimel kan dia brand-brandnya tuh mirip Zara kan, tadinya bukan punya dia. Terus oh iya ini kita bisa ciptain brand yang mirip Zara tapi kita bisa bikin price-nya lebih low. Kan itu Heimel mirip-mirip Zara kan. Ya, kayak sekilas gitu. lah, sekilas mirip gitu ya, gitu. Ya, Mungkin dia dapat idenya dari situ, dari guys. situ, ya kayak gitu, Ya, gitu. oke. Jadi bisa lama-lama ya kita lihat adaptasi ya, bilangnya bukan nyontek tapi mengadaptasi. Iya, ATM. Ya, Amati, bener. tiru, modifikasi. Gitu. Jadi tadi teman-teman tipsnya adalah coba bisnis di bidang jasa Jasa ya. dulu. Jadi ya modalnya itu murah Kecil, banget, kecil, ya. bahkan mungkin ada yang nggak ada itu Iya. modalnya teman-teman ya. Dan di usia muda kali kayak gini, teman-teman tuh banyak banget kesempatannya ya. TikTok, ada Instagram, ada Shopee, banyak banget deh, harusnya teman-teman tuh jauh lebih dimudahkan ya Bu untuk memulai bisnis sedari dini. Nah terakhir Bu, pesan untuk anak muda biar bisa kuliah sambil bisnis, bagi waktunya enak. Bagi waktunya jangan kebanyakan scroll mungkin yang nggak penting ya. Scroll yang nggak Langsung to the penting. point. Mungkin banyak jangan cuma scroll doang. Mungkin kalau scroll dimanfaatin buat yang kira-kira kalau saya scroll mungkin bisa scroll yang menimbulkan ide-ide yang ide-ide yang menimbulkan cuan gitu kan ya. Ide-ide yang menimbulkan cuan, terus yang bisa menimbulkan ide-ide kreatif, digital marketing atau apapun gitu ya. Jadi yang lebih bermanfaat gitu aja sih. Oke, terima kasih Bu Ranila untuk pesan-pesannya. Jadi anak muda harus mampu untuk memanfaatkan waktunya sebisa mungkin mencari hal-hal yang positif gitu. Terima kasih Bu Ranila atas kesempatannya, atas waktunya, udah bersedia ngobrol, berbagi cerita suksesnya sebagai womanpreneur di Ruang Podcast FEB. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.